Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Astuti dan Muhammad Bagus Anjas Kuncoro. Kami dari Universitas Pamulang dari Prodi PPKN. Dalam tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dalam pembelajaran PPKN yang diampu oleh Ibu Lina Marliana SPD MPD. Dengan ini kami ingin mewawancarai salah satu guru yang mengajar di SD As-Sakinah. Di sini ada Ibu Yanti Rinaning Tias, kami persilakan. Pertama, bagaimana perbedaan utama antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka? Kalau kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu seharusnya dalam pembelajarannya itu tidak ada perbedaan. Perbedaannya adalah masalah penilaian seharusnya. Karena penilaian di IKM itu, di Kurmer itu lebih bebas. Satu dengan SD yang lain itu kita punya ini sendiri-sendiri, punya batasan sendiri-sendiri. Jadi kalau dulu kurikulum Merdeka 2013 itu kan kita misalnya satu buku ada 5 bab gitu, harus selesai semua kan gitu, dipelajarin semua. Tapi kalau IKM itu tergantung anaknya. Jadi kalau di bab 1 dia masih lama gitu kan, nggak mengerti, ya kita harus sampai mengerti. Terus tiba-tiba di akhirnya kita hanya dapat 3 bab, ya itu yang dinilai hanya 3 bab seperti itu. Oh, berarti kalau Kurmer itu berarti kalau walaupun siswanya belum mengerti tetap diulang ya? Iya, sampai anaknya bisa paham. Baru pindah ke bab berikutnya. Seperti itu. Yang kedua Bu, bagaimana peran guru dalam implementasi kurikulum Merdeka dibandingkan dengan Kutilas? Kalau di Kurmer itu ya tentu saja ibu gurunya itu harus lebih aktif dan lebih kreatif ya. Karena di Kurmer itu kita banyakkan harus praktek, menerangkan dengan keadaan yang ada. Jadi bahannya ada di depan anak-anak, terus kita menjelaskannya dengan praktek, dan itu sampai anak-anaknya mengerti. Jadi kalau di Kurmer itu buat kita gurunya harus lebih kreatif gitu loh, menciptakan sesuatu untuk menjelaskan sesuatu itu harus lebih spesifik. Jadi kita nggak bisa hanya dari buku terus kita bacain gitu. Sekarang nggak ada seperti itu. Kalau misalnya gurunya apa ya, untuk bisa bikin menarik ke siswa bagaimana begitu? Oh iya, kita juga diajarin ya. Jadi kalau di Kurmer itu sekarang kita ada pembelajaran. Jadi sebelum masuk tahun pembelajaran baru itu kita biasanya ada pelatihan dulu, gimana caranya untuk membuat anak-anak itu nggak bosen dalam satu pelajaran gitu. Dengan cara yaitu seperti sekarang kita misalnya ada dengan bahan yang itu, jadi anak-anak itu jadi kayak kita belajar tentang kebersihan lingkungan gitu ya. Kalau PPKN kan ada kebersihan lingkungan, ya kita praktekin caranya membuang sampah. Terus setiap saat itu kita harus negur anaknya. Jadi kalau lihat ada anak yang buang sampah sembarangan, ya kita tegur langsung gitu. Jadi nggak di jam pelajaran, selama dia di sekolah itu semuanya harus dipraktekkan seperti itu. Yang ketiga Ibu, di sini ada pertanyaan, apakah ada perubahan signifikan dalam keterlibatan siswa sejak pengenalan kurikulum Merdeka? Siswanya? Iya, atau itu misalnya siswanya itu perbedaannya antara Kutilas sama Kurmer itu bagaimana? Nah, kalau dulu itu kan penilaiannya itu semua itu secara tertulis ya. Jadi hasil ujian itu yang dimasukin ke dalam rapor. Tapi kalau sekarang itu ada namanya P5, di mana anak itu mengerti tidak.
P5 kan gak hanya praktek ya. Kalau dulu kan ada keterampilan dia menghasilkan sesuatu atau dia membaca puisi gitu kan. Tapi kalau P5 itu enggak. Misalnya kalau matematika gitu ya, atau PKN gitu, itu dia misalnya gini, cinta produk Indonesia. Dia harus menunjukkan bahwa apa produk Indonesia itu gitu kan. Jadi kalau saya bilang anaknya juga harus lebih terbuka pandangannya gitu kan, dia lebih harus bisa menunjukkan bahwa oh ini loh sebetulnya gitu. Jadi dia juga harus aktif sebetulnya. Nah yang masalahnya dari kita adalah ada anak yang nggak aktif kan, dia mau mengungkapkan itu nggak bisa. Nah itu takut. Nah itu yang jadi kadang-kadang jadi menghambat kita kalau mengajar. Ada anak yang terus jawab gitu kan, kita langsung bisa oh ya oke, dia ngerti gitu kan. Cuma ada yang diem aja yang harus dipancing, jadi seperti itu. Jadi memang agak sebetulnya buat kita agak PR juga, karena nggak setiap karakter anak itu bisa menangkap pelajaran di Purmer. Nah, untuk itu gurunya yang harus aktif. Gimana caranya? Yang A bisa, yang B belum tentu loh, gitu kan? Seperti itu. Yang terakhir Bu, bagaimana penilaian dilakukan dalam kurikulum Merdeka dan bagaimana itu berbeda dari pendekatan penilaian dalam kurikulum Kuntilas? Sebetulnya ya kayak saya tadi ya, kalau pertama adalah satu, kita sesuai dengan kemampuan anak. Jadi dalam setahun itu anak-anak cuma bisa 2 bab, ya berarti yang kita nilai hanya 2 bab. Kalau anaknya semuanya pintar-pintar, berarti dia bisa 5 bab, ya kita nilainya selama 5 bab. Di sini ada misalnya satu angkatan ada 2 kelas, kita ada kelas 4 itu ada kelas 4A dan 4B. Itunya penilaiannya berbeda. Jadi kalau di kelas 4A misalnya dia udah bisa mencapainya, dia cepat ya sudah di rapotnya ya akan seperti itu. Jadi semua penilaian itu berdasarkan dengan keadaan, seharusnya dengan seperti itu sekarang itu. Terus saya kan cara penilaian tadi berarti kan semisalnya anak yang udah bisa mencapai target. Nah, semisal kalau yang anak yang lambat dalam mencapai target itu bagaimana Bu, cara penilaiannya? Nah, penilaiannya juga kita kan sekarang udah nggak pakai KKM ya. Iya. Kalau dulu ada batasnya bahwa kalau naik dia harus nilainya 70. Sekarang IKM kan nggak gitu. IKM itu batasnya adalah pelajaran ini dia sudah bisa apa belum. Hanya itu aja. Kalau dia sudah bisa, berarti dia sudah nilainya udah di atas KKM. Kalau dia belum bisa, berarti dia di bawah KKM. Nah, jadi misalnya si A ini dia bisa mencapai 3 bab, yang si B cuma 2 bab gitu. Ya itu akan ditulis bahwa bab yang ketiga dia masih butuh bimbingan. Karena kan karena pencapaiannya dia belum mencapai kan, dia belum bisa. Jadi dia harus butuh lebih banyak bimbingan gitu kan. Nah kalau yang sudah mencapai berarti dia sudah baik atau dia sangat baik, seperti itu. Jadi nggak ada nilai yang harus dipatok dia harus capai sekian gitu, nggak ada gitu. Dan setiap kelas itu berbeda-beda. Misalnya kalau kelasnya yang anaknya pintar-pintar gitu, dia bisa KKM-nya tuh 8, rata-ratanya di 8 gitu bisa. Tapi kalau yang nggak bisa, dia cuma 70, ya nggak apa-apa gitu ya, karena dia emang standarnya seperti itu. Itu aja sih sebetulnya. Lebih simpel, lebih kalau KKM itu lebih sesuai dengan lingkungannya kita, jadi disesuaikan. Terus kan kalau P5 itu kan harus ada keterampilan yang dia sesuai dengan lingkungannya ya. Itu kalau nanti dibaca KKM tuh ada aspek-aspeknya gitu. Nah itu materinya itu harus yang sesuai dengan lingkungan. Jadi kayak misalnya nih lingkungannya gimana? Lingkungannya nih banyak anak yang berantem gitu kan. Ya kita yang PKN-nya itu khusus untuk di situ. Dalam satu semester kita membahas tentang anak itu kenapa sih nggak boleh berantem seperti itu. Jadi itu nanti di semester lain kita kita mau cari apa ininya. Aspek apa yang mau kita tonjolkan, misalnya oh ini banyak anak sekarang yang pakai
gadget gitu misalnya HP gitu kan, ya itu yang kita itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu belajarnya tentang itu selama semester, bahwa HP itu boleh tapi nggak boleh ini, ada ininya gitu. Dan itu di P5 Kak, jadi ada pelajaran yang seperti itu sesuai dengan yang ada di sekolah ini, yang kita mau tonjolkan itu apa, atau kita mau bahas itu tentang apa gitu. Itu udah. Tutup. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya atas pertanyaan kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang Ade rasakan ketika pelajaran PKN di sekolah pada masa kurikulum merdeka? Lebih nyaman dan leluasa karena diberi kebebasan bertanya oleh guru. Oleh guru. Yang kedua, bagaimana yang Ade rasakan ketika pelajaran menerapkan kurikulum merdeka dengan kurikulum Kutlas? Apa perbedaannya? Yang kami rasakan disuruh lebih aktif sama guru dan kebebasan bertanya mengenai soal pelajaran. Oh, berarti lebih disuruh aktif ya siswa ya? Iya. Oke, terima kasih Ade. Iya.